Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu kembali di tempat ini pada ibadah pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak yang baik, mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Bapak, ketika kami bangun, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, itu semua karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami mau siapkan hati kami mau bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Raja di atas segala raja Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ini doa kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama menyatakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia menang atas maut, Dia mengalahkan, menebus semua dosa kita. Kita mau kasih satu pujian yang berkata, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan Dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, sama-sama katakan Dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya.
semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Nyatakan ku kan bangkit, ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari angkat pujian dari awal. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Berikan kemuliaan yang terbaik hanya Tuhan Yesus kita. Silakan duduk. Haleluya, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untuk Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu.
tanganmu ini janjiku. Di tanganmu ini janjiku, Segenap hidupku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku. Kami milikmu Tuhan. Ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya, selamanya. Katakan, kemanapun ku bersamamu. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untuk Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Katakan, ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku menyembah. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Benar Tuhan, kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya dengan sepenuh hati. Kami punya Allah yang selalu ada bersama kami. Kami punya Allah yang selalu ajaib. Kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami Bapa boleh menyenangkan hati Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa untuk Kau isi dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita menerima firman Tuhan,
Kita akan baca satu ayat di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Sugeng rawuh, sugeng ibadah, Pak Sunu, Bu. Puji nama Tuhan. Ya, pandemi belum usai, mari kita tetap terus mengasihi Tuhan ya. Situasi apapun di sekeliling kita tetap belajar mengasihi Tuhan ya. Minggu lalu kita belajar apapun yang terjadi. Mungkin banyak orang di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masa yang sukar ini, banyak orang kehilangan kesehatan, bahkan kehilangan nyawa, kehilangan penghasilan. Tetapi satu hal yang tidak boleh hilang adalah kasih Allah ya. Kasih Allah di dalam hidup kita tidak boleh berkurang, bahkan jangan sampai hilang. Puji Tuhan. Kadang keadaan yang sukar itu membuat kita bimbang, membuat kita marah, membuat kita kecewa dengan Tuhan. Tetapi ketika kasih Tuhan itu tidak hilang, kita akan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberi pertolongan tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga selamat pagi bagi Bapak Ibu yang ikut menyaksikan atau ikut bersama-sama ibadah kita dalam virtual. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kiranya berkat firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita. Ya, pagi hari ini kita belajar pelihara kasih ya. Peliharalah kasih. Haleluya. Kasih bisa luntur Saudara ya. Kasih suami istri bisa luntur kalau sudah mulai pandangan-pandangan lain, ada will, wanita idaman lain, ada pil ya, pria idaman lain ya, maka kasih dalam rumah tangga itu akan mulai rusak. Nah, sebab itu kasih perlu dipelihara ya. Peliharalah kasih, bahkan kasih setia. Ya. Kita akan membaca dalam Hosea pasal 12 ayat yang ke-7. Hosea 12 ayat yang ke-7. Kita akan berdiri bersama-sama ketika kita sudah menemukan ayat ini. Hosea pasal 12 ayat yang ke-7. Sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Hosea 12 ayat 7. 1, 2, 3. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Amin. Haleluya. Ya. Nah, Bapak Ibu, Hosea ini hidup pada zaman orang-orang Israel mulai membelakangi Tuhan. Orang-orang Israel mulai jauh dari Tuhan dan mengikuti Allah-Allah yang ada di sekeliling negeri mereka. Ya. Nah, mereka mulai tidak memperhatikan hari-hari ibadah dan mengikuti peribadatan kepada dewa-dewa lain. Nah, sebab itu Hosea mengingatkan ya. Hosea mengingatkan, dan saat mereka dalam keadaan seperti itu, Tuhan mengizinkan negeri-negeri yang lebih kuat itu menguasai. Bahkan Tuhan memporak-porandakan kebersamaan mereka, dibuang ke negeri-negeri lain. Dan Hosea mengingatkan ayat ini. Nah, engkau
harus berbalik. Ini kunci. Engkau harus berbalik kepada Tuhan dan peliharalah kasih. Hosea mengingatkan, ingat nenek moyang kita sudah dikeluarkan dari perbudakan Mesir oleh tangan yang kuat, oleh penyertaan Tuhan. Jalan-jalan buntu yang mereka hadapi diatasi oleh Tuhan. Bahkan ketika menghadapi laut yang tidak bisa terseberangi, Tuhan membelah laut. Keajaiban demi keajaiban Tuhan buktikan, tapi setelah mereka keluar, mereka masuk di sebuah negeri yang Tuhan janjikan, mereka mulai lupa dengan Tuhan. Nggak usah mengingatkan, balik. Jangan ikut menyembah orang-orang lain. Balik kepada Tuhan, kemudian ingatkan, peliharalah kasih setia. Jadi kasih setia yang sudah dirasakan oleh bangsa Israel dipelihara, ya. Dipelihara, jangan sampai lupa. Belum sampai di negeri Kanaan saja, orang-orang Israel sudah ketika Musa naik ke atas gunung, mereka sudah mulai membuat lembu emas. Dan mereka teriak, hei bangsa Israel, inilah Allahmu yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Allah disisihkan diganti lembu emas. Semahal apapun lembu itu, patung lembu emas itu tidak akan pernah bisa menandingi Allah, sesungguhnya demikian. Tapi bangsa Israel enggak. Inilah Allahmu yang mengeluarkan engkau dari Mesir. Saudaraku, apa yang kita kejar? Mungkin kita ingin memiliki kekayaan yang besar. Dan ini menjadi dewa. Ini menjadi harapan satu-satunya. Allah mulai disisihkan. Kejar hal-hal duniawi. Sebab itu Tuhan izinkan masa yang sukar seperti pandemi ini, supaya orang Israel balik, supaya saudara dan saya ingat, dalam situasi yang sukar ini ada rencana Allah. Supaya umat-umat Tuhan yang balelo, supaya umat-umat Tuhan yang tidak mengerti kasih Allah balik. Tapi kenyataannya berbeda. Banyak orang semakin mencintai dunia, banyak orang kecewa dengan keadaan yang sukar dan mulai menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan katakan balik, kembalilah, baliklah kepada Allah, berbalik. Pelihara kembali kasih setia kepada Tuhan serta apa? Hukum. Hukum Allah harus diperhatikan. Jadi saudaraku, jika kasih dalam keluarga itu sudah mulai berkurang, seperti kasih orang Israel terhadap Allahnya sudah mulai koyak, sudah mulai rusak, maka hal-hal yang sukar itu mereka alami. Dan ketika kasih dalam keluarga itu mulai luntur, saudaraku, maka keluarga itu juga akan kacau. Jadi kasih, pentingnya kasih harus dipelihara, karena kasih itu sebagai pengikat. Saudaraku, orang yang saling mengasihi ketika mereka hidup dalam penderitaan semacam apapun, tapi kalau saling mengasihi, maka kebahagiaan itu mengalir. Sebaliknya, kalau tidak ada kasih, sebanyak apapun harta benda yang dimiliki, maka gersanglah rumah tangga itu. Nah, demikian pula hubungan kita dengan Allah. Ikatlah dengan kasih, karena Allah sudah mengasihi kita. Haleluya, ya. Allah sudah mengasihi kita. Dan kasih ini dalam rumah tangga ini awal. Ketika dalam rumah tangga penuh kasih, kasih ini akan juga mengalir kepada lingkungan. Kalau kita mengasihi anggota keluarga, kita juga melihat kasih yang kita terima dari Bapa, dari Allah, dari Tuhan Yesus, itu akan mengalir dalam rumah tangga. Ketika dalam rumah tangga penuh dengan kasih Allah, kasih ini mengalir kepada tetangga kita.
lingkungan kita. Dan kalau lingkungan kita pelihara dengan kasih, saudaraku, maka kasih itu akan mengalir, memberi kesejahteraan dalam kota. Makanya Tuhan bilang, kamu aku buang ke negeri Babel. Tapi satu hal, buatlah, usahakan kesejahteraan kota. Karena kesejahteraan itu adalah kesejahteraanmu juga, ya. Jadi saudaraku, di mana Tuhan menempatkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, disitulah Allah mau kita menjadi terang, kita menjadi berkat, kita mengusahakan kesejahteraan. Haleluya. Dengan dasar apa? Kasih yang Allah sudah berikan kepada kita, itu kita akan alirkan kepada orang di sekitar kita. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, bagaimana kita bisa memelihara kasih itu? Saya berdoa dan bergumul, saya juga berdoa supaya setiap orang yang mendengarkan firman-Nya pagi hari ini bukan hanya dimengerti saat ini, tapi direnungkan, ya. Puji Tuhan. Bagaimana memelihara kasih? Terutama kasih saudara, kasih saya akan Allah. Bagaimana ini caranya, ya? Tentu Bapak Ibu yang sudah berumah tangga punya pengalaman bagaimana berpacaran, bagaimana kita boleh saling mengasihi, ya. Tentu kita membutuhkan waktu-waktu yang menyendiri, ya. Berdua saja, cerita dari hati ke hati, satu mendengarkan yang lain, belajar memahami satu dengan yang lain. Dan kasih ini harus dipelihara, bukan hanya saat pacaran saja, ya. Kasih ini harus berlanjut. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kembali pada pertanyaan, bagaimana memelihara kasih? Kita belajar dari kehidupan Abraham. Haleluya. Mari, yang pertama saudaraku, bagaimana memelihara kasih, yaitu punyailah waktu sendiri dengan kekasih, ya. Punyailah waktu sendiri dengan orang yang kita kasihi. Haleluya. Coba kita baca Markus 9 ayat yang kedua. Markus 9 ayat yang kedua. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Ya. Saudaraku, saya tertarik dengan kalimat mereka sendiri. Haleluya. Tuhan Yesus mengajak 3 orang murid saja. Kemana? Naik ke atas gunung yang tinggi, ya. Gunung ini Gunung Tabor, saudaraku. Satu saat Tuhan izinkan saya ke sana, ketinggiannya itu bukan landai, tapi agak tegak, saudaraku. Jadi orang yang naik ke sana itu mesti butuh tenaga, ya, butuh niat, ya, kalau mau ke sana. Nah, orang disebutkan di sini Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, 3 orang murid saja. Dibawa ke atas gunung yang tinggi. Jadi saudaraku, kalau naik kendaraan saja bisa 1/4 jam, itu kendaraan. Saya bisa bayangkan bagaimana kalau berjalan kaki, ya. Dan saya bisa bayangkan Petrus, Yohanes dan Tuhan Yesus, mereka naik dengan jalan kaki. Naik ke atas sebuah gunung yang tinggi, disebutkan kalimat terakhir, mereka di situ mereka sendirian saja. Jadi kalimat sendiri ini adalah 3 orang murid bersama Tuhan. Jadi bukan sendiri 1 orang, enggak. Tapi yang dimaksud sendiri di sini adalah kehadiran mereka bersama Yesus, sendiri, pribadi. Jadi pentingnya memelihara kasih
Bagaimana memelihara kasih? Miliki hubungan pribadi sendiri dengan Tuhan. Haleluya. Bagaimana dengan hubungan saudara dengan Tuhan? Bapak Ibu sekalian dengan Tuhan. Ketika pertama cinta Tuhan, pertama merasa ditebus oleh Tuhan. Nah, saudaraku, kita merasa Tuhan mengasihi aku segala macam cara. Waduh, petobat baru, punya semangat yang baru. Masihkah itu dipelihara sampai hari ini? Miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika mereka ada di gunung itu, sendiri dengan Tuhan, mereka melihat Yesus berubah muka. Dan saat itu warga kerajaan sorga datang, Elia dan Musa. 3 orang ini melihat kehadiran warga sorga itu. Dan ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak ada di situ. Jadi miliki waktu sendiri dengan Tuhan, saudara akan melihat betapa kasih Allah, betapa indahnya Tuhan kita, betapa dahsyatnya, dan kita akan masuk dalam suasana sorga. Ini yang membuat kita gak akan pernah mundur dari Tuhan, ya. Keadaan sukar macam apapun gak akan pernah mundur dengan Tuhan. Haleluya. Dan kita akan melihat tentang sendirinya Tuhan dengan Abraham, ya. Abraham dipanggil oleh Tuhan. Kita melihat Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, Tuhan berfirman, pergilah, ya. Pergi kamu keluar dari tanahmu, dari negeri kelahiranmu. Wah, saudaraku, bahkan ke negeri mana masih belum tahu. Tuhan juga berkata, ke negeri yang akan kutunjukkan. Tuhan tidak langsung gamblang. Pergi kamu ke sana, ke ini, nanti kamu naik ini, pindah ini, naik angkot ini. Enggak. Tapi Tuhan bilang pergi ke negeri yang akan kutunjukkan, dan itu ditaati oleh Abraham. Kenapa? Karena Allah mau sendiri dengan Abraham. Dan ketika Abraham menerima panggilan itu, Abraham nangkep, ya. Abraham nangkep Tuhan mau memisahkan Abraham dengan Tuhan. Kowe aja kumpul ning kono, kowe aja nanggone Ur Kasdim, penyembah berhala, keluar kamu. Saudaraku, karena Abraham dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan langsung bicara dengan Abraham. Dia mendengar suara Tuhan dan dia tangkap itu. Kalau Abraham tidak mengasihi Tuhan, dia tidak akan taat, ya. Kalau Abraham tidak mengasihi Tuhan, dia tidak akan taat. Banyak pasangan pemuda-pemudi yang mereka saling mengasihi, berani keluar dari rumahnya, tinggalkan mungkin kenyamanan dalam rumahnya bersama kekasihnya. Kenapa? Saling mengasihi. Dan Allah yang mengasihi Abraham, Abraham juga mengasihi Allah, maka Abraham taat. Karena apa? Allah ingin memisahkan Abraham. Ini cara kerja Allah, saudaraku. Dia tidak langsung, Abraham kamu keluar ya, ke negeri sini ya, nanti tak tunjuki jalan ini, kamu negeri situ, wah negerinya baik, bagus. Enggak. Tapi satu perintah, kalau itu dilangkah, Abraham melangkah, maka Tuhan melanjutkan. Jadi saudaraku, ketika saudara dan saya mendengar firman Tuhan, terus kita mau taat, Tuhan akan menyingkap lagi. Ketika kita taat lagi, Tuhan menyingkap lagi. Tapi ketika kita mendengar satu firman dan kita berkata, aku enggak bisa, itu bukan untuk saya, baca Alkitab enggak ngerti, tutup, maka kita tidak akan pernah terbuka firman yang lebih dalam.
kita tidak akan mengerti lebih dalam bagaimana Allah kita. Pentingnya hubungan, saudaraku, ya. Jadi saudaraku jangan anggap remeh. Ada berita-berita, ayo bersekutu, ayo berdoa bersama. Mungkin pandemi memisahkan kita, masih ada jalan dalam ibadah Zoom kita. Perhatikan, haleluya. Kalau itu tidak diperhatikan, tertutup. Rahasia Allah tidak terbuka lagi. Abraham melanjutkan. Coba dibaca selanjutnya. Yohanes 15 ayat 19. Yohanes 15 ayat yang ke-19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Itu saudaraku, kenapa Abraham diperintahkan keluar. Dan Tuhan mau saudara keluar. Keluar dari apa? Dari situasi dunia, dari pola hidup keduniawian, untung rugi yang diperhitungkan. Keluar. Aku memilih kamu. Jadi kalau Tuhan sudah memilih saudara, saudara nanggapi seperti Abraham, maka Tuhan semakin menyingkap. Tapi ketika Tuhan memilih kita dan kita tidak mau dengar itu, maka tertutuplah rahasia Allah, ya. Dan kita melihat responnya Abraham ketika Allah memanggil. Kejadian pasal 12 ayat 4a. Kejadian 12 ayat 4a. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Cukup. Jadi ketika Abraham dengar keluar, dia nggak menunda-nunda. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi saudaraku, kita melihat bahwa Abraham menanggapi panggilan Allah tanpa berpikir panjang, karena tahu ini orang yang mengasihi aku, ini Allah yang mengasihi aku, Allah yang berkuasa. Jadi tidak pikir aku nanti di sana gimana ya, aku nanti bisa hidup enggak ya, aku nanti gimana ya, enggak. Tapi Abraham langsung, lalu pergilah Abraham. Saudaraku, ketika kita yakin siapa yang memerintah kita, siapa yang mengasihi kita, kita tidak akan pernah menunda. Dulu waktu saya mau keluar dari pekerjaan dan saya full untuk melayani Tuhan, banyak orang berkata, kamu nanti makan apa? Siapa yang pelihara kamu? Gajimu berapa? Saudaraku, ketika saya tahu kalau di perusahaan saja bisa menggaji saya cukup, lebih dari cukup, apalagi bos yang baru saya. Dan itu bukan harapan saya, tapi saya rindu melayani dia. Haleluya. Harapan saya hanya satu, pelayanan saya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Untuk kebutuhan Tuhan pasti cukupkan, itu keyakinan saya. Saya bukan melayani Tuhan untuk mencari hal-hal duniawi, tapi Tuhan sediakan apa yang dibutuhkan. Dan Abraham ketika keluar, dia memisahkan diri. Apa selanjutnya saudaraku? Ketika Abraham sudah keluar, ayat 7 coba dibaca. Ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Lihat saudaraku, ketika Abraham sudah keluar dan Tuhan menampakkan diri lebih jelas. Kalau tadinya dia cuma berbicara lewat suara, sekarang diperkatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, lebih jelas lagi. Kalau tadi cuma suruh keluar, sekarang lebih jelas lagi. Negeri ini, aku akan memberikan negeri ini kepadamu, kepada keturunanmu. Loh, sampai turunannya loh diperhatikan. Ini orang yang mengasihi Tuhan. Sebab itu pelihara kasih ini. Ini perjumpaan pribadi Allah dengan Abraham. Haleluya. Dan Abraham kemudian meresponi apa? Dia mendirikan mezbah. Membuat mezbah. Bapak Ibu,
Apakah di situasi pandemi yang dilarang untuk berkumpul beribadah di gereja itu menyenangkan kita atau membuat kita susah? Atau walaupun itu dibatasi, adakah kita masih punya mezbah di rumah kita? Mezbah itu masih kita pelihara atau sudah hilang? Sampai ada berita, ayo kita bisa boleh berkumpul kembali, itu pun sudah dilalukan. Bagaimana kita bisa memelihara kasih kalau hal ini ada dalam hidup kita? Saudaraku, mari pelihara kasih. Abraham dipanggil, dia merespon, dan Allah melanjutkan menjumpai Abraham. Bahkan berfirman dengan satu janji, negeri ini tak berikan kepadamu sampai keturunanmu. Lu keturunannya diperhatikan lu. Haleluya. Apa yang kita khawatirkan lagi? Puji Tuhan. Dan selanjutnya hubungan Allah dengan Abraham. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kita baca ayat 5 saja. Kejadian pasal 15 ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Iya, kembali Allah berjanji. Ketika Abram sudah keluar dan dia tidak punya anak, Abraham cerita dengan Tuhan. Dia mengungkapkan isi hatinya. Ketika bersendiri dengan Allah, sang kekasih, Abraham mikir, Tuhan, aku nggak punya anak. Siapa nanti yang jadi pewarisku? Apa hambaku, ya? Apa hambaku ini yang akan jadi pewarisku? Padahal Tuhan tadinya kan janji, ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Dan Abraham mulai berpikir, gimana ya? Otak Abraham secara manusia berpikir, siapa ya jadi pewarisku? Kok sampai hari ini saya nggak punya anak? Dan Tuhan menjawab, ayat yang kelima, haleluya. Tuhan berfirman, coba lihat di atas langit, seperti itu nanti keturunanmu. Bukan hambamu jadi pewarismu, bukan. Jadi ada satu komunikasi antara Allah dengan Abraham. Abraham mencurahkan isi hatinya, Allah menjawab. Saudaraku, Allahmu itu hidup. Ceritakan segala apa yang menjadi pertanyaan, menjadi kekalutan, dan Tuhan akan menjawab. Kalau kita punya hubungan baik, kalau enggak punya, ya sudah, ya, kita enggak ngerti isi hati Allah. Maka dalam doa Selasa Sum saya beli tema mengenal isi hati Allah. Itu tema. Bagaimana kita mengenal kalau kita enggak dekat? Haleluya. Kasih ini perlu dipelihara ketika kita punya hubungan dengan Allah. Ini Abraham cerita kepada Tuhan, mengungkapkan, dan Tuhan menjawab. Kamu keluar dari kemah itu, lo lihat di atas. Tuhan menjanjikan keturunan Abraham. Dan selanjutnya apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham? Kejadian 18 ayat 17 dan 18. Kejadian 18 ayat 17 dan 18. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Ya, haleluya. Saudaraku, ini Abraham, Tuhan datang ke tempatnya Abraham. Dahsyat ya. Tuhan berkunjung ke rumah Abraham. Haleluya. Penguasa alam semesta datang menjumpai Abraham. Untuk apa? Menceritakan apa yang akan dilakukan. Tuhan berpikir, aku melihat kota Sodom itu penuh dengan dosa. Aku mau menghukum. Dan Allah mulai bertanya-tanya, aku merahasiakan ini kepada Abraham apa enggak ya? Aku merahasiakan ini dengan Abraham apa enggak ya? Nah, saudara, ketika
Tuhan mulai berpikir, maka Tuhan berkata, enggak, Abraham itu sahabatku, aku mau cerita. Kalau tadi Abraham cerita kepada Tuhan karena gak punya anak, sekarang Tuhan cerita kepada Abraham. Itu gambarnya salah seorang memberitahu, itu loh kota Sodom, itu loh kota yang penuh dosa, aku akan menghukum. Tuhan cerita kepada Abraham. Luar biasa saudaraku, ketika punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita tahu isi hati Allah. Apakah ini enggak kita rindukan? Wes bodoh, enggak ngerti firman Tuhan, enggak masalah, yang penting aku punya hasil, yang penting aku happy. Dari mana kita happy kalau tanpa Tuhan? Saudaraku, ini penting. Haleluya. Ini yang akan memampukan saudara dan saya melewati masa-masa yang sukar ini. Haleluya. Miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan cerita kepada Abraham. Haleluya. Kita bisa menangkap isi hati Allah. Apa respon Abraham terhadap ceritanya Tuhan? Dia ingat, loh ada Lot ponaanku di sana, nanti kalau terbakar bagaimana? Sehingga Abraham punya hati yang mengasihi Lot. Dia berdoa, jangan Tuhan, jangan, apakah Tuhan juga membakar kalau ada 50 orang benar? Enggak. Apakah Tuhan juga membakar kalau ada 40 orang benar? Enggak. Jadi Abraham nego dengan Allah. Dan ternyata nego Abraham tidak mencapai pada jumlah yang ditentukan. Akhirnya Tuhan membakar. Tapi Tuhan tahu isi hati Abraham untuk menyelamatkan Lot. Saudaraku, ketika kita tahu isi hati Allah, bisakah kita juga melihat keselamatan untuk anak kita, untuk suami kita, untuk istri kita, untuk famili kita yang belum diselamatkan? Apa kita, ya sudahlah itu pilihannya, walaupun itu anak. Kalau kita punya kasih Bapa, kita akan melihat supaya mereka juga boleh diselamatkan. Hubungan dengan Allah itu penting untuk memelihara kasih saudara, kasih saya akan Tuhan. Yang kedua, bagaimana memelihara kasih? Selain kita harus pelihara punya hubungan pribadi. Yang kedua, saudaraku, kita melihat tentang Abraham kembali, ya. Kekasih itu adalah orang yang spesial, ya kan? Kalau enggak mungkin kita mau tinggalkan bapak ibu kemudian bersatu dengan pacar kita, kekasih kita, enggak mungkin, ya. Tapi karena kita mengasihi, kita rela tinggalkan, karena ini orang spesial. Haleluya. Apakah Tuhan juga menjadi orang yang spesial, pribadi yang spesial dalam hidup saudara dan hidup saya? Kalau ini menjadi orang yang spesial, kita akan menspesialkan segala sesuatunya. Kita baca dalam Kejadian pasal 18, kita tidak baca semua. Pasal 18 ayat 2. Kejadian 18 ayat yang kedua. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ya, saudaraku, Abraham langsung melihat, karena dia pernah kenal Tuhan, suaranya dia kenal, orangnya ya, penampakannya pernah dilihat, jadi dari jauh dia nanggap, oh ini tamu spesial. Dan apa respon Abraham ketika ia mengangkat mukanya? Ayat 1 saya bacakan ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Jadi ketika tahu ini tamu spesial, dia lari. Dengan apa? Antusias. Wah, semangat. Wow, ini kekasihku datang. Ya,
Kekasihku datang. Ini yang spesial. Orang istimewa datang. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika diumumkan ada persekutuan, ada kehadiran Tuhan. Saya sibuk Tuhan. Aduh, ndasku ngeluh. Aduh, awakku loro kabeh. Saudara, Abraham dengan antusias tinggalkan pintu kemah. Karena melihat ini orang spesial. Apakah Tuhan juga spesial dalam hidup saudara? Sampai-sampai ketika kita rindu, kita ingin ketemu Tuhan, enggak tahu apapun itu, aku mau tinggalkan. Aku mau sendiri dengan Tuhan. Haleluya. Ini. Dan spesialnya Tuhan terhadap Abraham, dia berkunjung. Saudaraku, Allah pernah berfirman dalam Yesaya 43, disebutkan engkau berharga di mataku. Tidak usah dibaca. Engkau berharga di mataku. Saudara ini dihargai, berharga. Jangan sampai saudara merendahkan diri, maksudnya membuat dirimu sendiri punya nilai yang rendah. Allah menghargai engkau. Haleluya. Hargai penghargaan Allah ini. Jangan sampai Tuhan menghargai kita, kita sendiri yang tidak menghargai diri kita, melakukan hal-hal yang cemar, menjauh dari Tuhan, melakukan hal-hal yang dosa, yang najis dalam pikiran kita, atau mungkin kita melakukan hal-hal yang kita tidak sadar. Kita anggap baik-baik saja. Saudaraku, mari kita mau belajar. Tuhan ini orang spesial yang menghargai saya. Harusnya kita berbalik menghargai Dia. Haleluya. Berikan penghargaan tertinggi kepada Allah yang sudah menebus, yang sudah memilih, yang sudah memanggil. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena Allah mengasihi kita. Puji Tuhan. Yang kedua, kalau Tuhan kita anggap spesial, istimewa, Abraham lari menyongsong dengan satu sukacita besar, ya. Abraham menyambut sampai dia sujud. Kita baca Kejadian 18 ayat 4. Ayat 4. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Ya, dibasuh kakinya, memberi satu penghormatan. Ini orang yang spesial, saya hargai, saya hormati. Apakah saudara juga menghormati Tuhan? Dengan waktu yang Tuhan berikan, dengan berkat yang Tuhan berikan, dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Sudahkah itu semua kita sadari semua ini Tuhan yang memberi? Apakah kita juga mempersembahkannya untuk Tuhan? Abraham memberi penghormatan, mencuci kaki. Satu kebiasaan dari zaman dulu. Karena dalam perjalanan jauh debu, ya, dan di tiap rumah itu ada satu tempayan untuk mencuci kaki para tamu. Ini mereka tamunya enggak nyuci sendiri, Abraham mencuci. Bukan hanya itu, tapi Abraham juga menyambut dengan spesial. Bukan cuma dicuci kakinya. Ayat 6-8. Ayat 6-8. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Ya, lihat saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham. Dia bilang pada istrinya, buat roti ya, cepat ya buat roti. Saudara, buat roti tidak membutuhkan waktu 1/4, 10 menit. Mungkin lebih dari 1 jam, bahkan nyembelih lembu. Ya. Istrinya suruh masak roti, Abraham pergi ke kandangnya, cepat sembelih 1 lembu yang baik.
masak, suruh dimasak. Bayangkan, perlu waktu lama kan? Tapi itu dikerjakan oleh Abraham. Karena ini tamu yang spesial. Abraham tidak takut rugi waktu, rugi lembu, rugi bahan makanan, enggak. Tapi ini spesial. Haleluya. Bagaimana dengan sambutan kita kepada Tuhan? Apakah kita juga peduli dengan Tuhan? Mungkin saudara punya waktu, punya tenaga. Eman, aku wedi, aku takut. Nanti mbok-mbok nanti saya begini. Nanti saya kehilangan waktu, kehilangan tenaga. Kesel nanti saya, capek nanti saya. Saudaraku, Abraham tidak takut rugi karena dia melihat ini adalah orang yang spesial. Apa yang bisa Bapak Ibu lihat untuk dilakukan sesuai dengan pandangan Tuhan? Miliki pandangan seperti Allah memandang. Dan kalau Allah mulai memerintahkan, ayo kita lakukan. Bahkan ketika Tuhan menunjukkan ini loh, kamu bisa lakukan ini loh. Enggak Tuhan, aku repot. Ini tanggung jawab saya masih banyak, ini loh Tuhan. Padahal Tuhan tunjukkan ini loh. Matanya melihat itu. Tapi dia mengundurkan diri, enggak bisa loh, yang lain saja. Apakah Tuhan menjadi orang yang spesial? Bahkan ketika kita melihat apa yang Tuhan tunjukkan yang harus kita kerjakan, kita menutup diri, kita mengunci pintu kita menutup mata kita. Wis gak apa-apa lah, nanti yang lain saja. Yang lain saja. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau tanggap terhadap apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau perintahkan. Kalau Tuhan menjadi orang yang spesial dalam hidup kita akan mau lakukan apa saja. Seperti orang yang sedang berkasih-kasihan, ya. Mereka boleh tinggalkan semua kenyamanan dalam rumahnya dan bersatu. Bahkan ketika hidup bersatu, ini kekasih saya yang nomor satu. Apa-apa yang harus saya utamakan, apa-apa harus yang nomor satu, karena kekasih. Tuhan sudah menghargai saudara dan saya. Tuhan sudah memberikan nyawa loh. Kita diminta oleh Tuhan tenaga saja wegah, takut, capek. Saudaraku, mari kita melihat kalau Tuhan itu spesial, maka kita juga akan menspesialkan Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kasih saudara, kasih saya kepada Tuhan? Apakah Tuhan itu adalah kekasih atau pribadi yang spesial? Masihkah kita memiliki waktu menyendiri dengan Tuhan? Masihkah kita punya waktu menyendiri dengan Tuhan? Atau kita berkata, aduh enggak bisa Tuhan, enggak ada waktu, sorry Tuhan, maaf, tanggung jawabku besar, aku punya tugas ini, tugas itu, punya pengurus ini, pengurus itu, di sana, di sini, sorry Tuhan, aku enggak punya waktu menyendiri dengan Tuhan. Saudaraku, ketika kita bisa mencapai atau Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang besar, bukankah itu sebuah kepercayaan? Dan siapa yang memberi? Kalau kita tidak diam dengan Tuhan, support, kekuatan dari Tuhan, itu Tuhan limpahkan. Seringkali saya mengatakan itu di hadapan Tuhan, Tuhan aku gak mampu, aku gak ngerti, ya, aku gak bisa, tetapi aku mau lakukan apa yang aku bisa. Haleluya. Seperti membuat talang ini saudaraku, aku gak ngerti, aku gak bisa Tuhan, tolong kirimkan orang-orang yang bisa, mampukan saya. Nah saudaraku, kalau Tuhan sudah tunjukkan ini loh yang harus kamu kerjakan, baik, aku siap.
Belum lagi pelayanan di Ketenger. Aku capek Tuhan. Tapi kalau ini yang Tuhan utus, aku mau lakukan. Dan ternyata Tuhan juga mensupport satu kekuatan. Karena saya anggap ini spesial, ini kepercayaan Allah. Dan ini mau saya tangkap. Haleluya. Kalau Tuhan menjadi kekasih kita, menjadi orang yang spesial dalam hidup kita, miliki waktu sendiri dengan Tuhan, cakap-cakap dengan Tuhan, dan Tuhan akan terus melimpahkan kasih anugerahnya. Haleluya, puji Tuhan. Apakah Tuhan juga menjadi kekasih yang istimewa? Ya, renungkan pertanyaan ini sampai di rumah, bukan hanya saat ini. Haleluya. Bagaimana kasih saya dengan Tuhan? Apakah saya punya waktu sendiri dengan Tuhan? Apakah Tuhan itu spesial dalam hidup saya? Jawablah dengan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu lagu. Sambutlah Yesus, Dia sungguh indah. Haleluya. Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia mengasihi saudara. Cinta daku, Sungguh Dia mengasihi saudara dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Dia ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan lagi, Dia sungguh indah. Dia Sungguh indah, Dia Yesus. haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia mengasihi saudara. Haleluya. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Engkau yang termulia.
Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Engkau yang termulia Tuhan. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, Engkau Raja bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Dia ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita berdiam sejenak. Renungkan hidup saudara dan saya selama ini. Adakah kita menganggap Tuhan itu adalah pribadi yang spesial? Sudahkah kita kehilangan waktu menyendiri dengan Tuhan? Sampai akhirnya kasih kita kepada Tuhan menjadi pudar. Tidak lagi muncul kerinduan untuk mengasihi Dia. Tidak lagi muncul kerinduan untuk mengerti firman-Nya. Tidak lagi muncul kerinduan untuk mengenal isi hati Allah. Berkatalah dengan Tuhan secara pribadi. Adakan rekonsiliasi dengan Tuhan. Ini aku Tuhan. Sampai detik ini Tuhan mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Mungkin kita sudah balelo, mungkin kita sudah tidak lagi mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihimu. Haleluya. Alirkan kasih-Mu atas kami Tuhan. Jamah kami umat-Mu Tuhan, untuk kami mengasihi Engkau. Haleluya. Haleluya. Ini saatnya saudara berkata sepuasnya di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai saudara pulang tanpa membawa satu jamahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lawat umat-Mu Tuhan. Lawat umat-Mu. Jangan lewati satupun Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja.
kenyataan umat-Mu Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidup kami. Meteraikan Tuhan, meteraikan apa yang sudah diucapkan oleh setiap orang yang sudah menyanyikannya. Engkau termulia dalam hidup kami. Tuhan, tolong singkapkan selaput mata kami umat-Mu untuk melihat kasih-Mu, untuk kami juga mengasihi Engkau. Haleluya. Tuhan, tolong kami. Sekalipun di tengah situasi yang tidak menentu, kami mau tetap mengasihi Engkau. Bahkan kami tahu kedatangan-Mu tidak lama lagi. Kami mau mempersiapkan hidup ini untuk memakai pakaian putih menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa. Taruh pikiran-Mu dalam pikiran kami. Taruh pandangan-Mu dalam pandangan kami, agar kami melangkah seturut kehendak-Mu. Kami tidak takut rugi Tuhan, karena Kau jauh lebih besar, jauh sanggup memelihara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati umat-Mu sekalian Bapa. Berita firman-Mu berhenti sampai di sini, tapi Engkau bekerja lebih lagi Bapa. Engkau bekerja lebih lagi Roh Kudus. Kasihani umat-Mu, topang kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang Tuhan sudah mengajarkan kami berdoa, kita mau naikkan. Bapa kami, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa buat kasih anugerah-Mu, meteraikan berita firman-Mu, bawa kami Roh Kudus untuk mengasihi Engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga. Tuhan memberkati. Bahkan tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada, Tuhan akan mengembalikan berkat-Nya 100 kali ganda sesuai dengan janji-Nya. Tuhan melawat setiap kami yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan, sehingga kami pulang dengan sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Saling menyapa walaupun tidak berjabat tangan.